Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Konco Movie. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Konco Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Paperboy. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Mumbai, India berlangsung sebuah pesta hajatan pernikahan seorang wanita bernama Mega dengan pacarnya Karan. Pesta tersebut dihadiri orang penting yang berlangsung sangat meriah. Hal tak terduga kemudian terjadi ketika sesi pemasangan cincin kawin. Mega tiba-tiba pingsan. Keluarga yang panik segera membawa Mega ke rumah sakit terdekat. Setelah diperiksa secara intensif, dokter mengabarkan jika Mega terkena serangan kanker. Mendengar hal tersebut, ayahnya sangat terkejut. Tak menyangka jika anaknya bisa terkena kanker. Ia merasa sangat sedih atas apa yang telah menimpa anaknya. Singkat cerita, setelah kondisi Mega membaik, dia dibawa pulang ke rumahnya. Seluruh keluarga besar merasa sangat sedih. Mereka belum siap menerima ini semua. Akan tetapi, Mega yang sudah pasrah dengan keadaannya, ia berusaha tegar dan mencoba menenangkan keluarga besarnya. Lalu Mega bersama temannya pergi ke sebuah kuil untuk berdoa meminta ampun atas semua dosa-dosanya. Saat itu temannya berkata jika ia tak percaya dengan Tuhan, karena selama ini Tuhan tak pernah mengabulkan semua doanya. Saat mereka sedang asik mengobrol, pendeta datang menghampiri mereka dan memberikan sebuah kertas yang berisikan sebuah serbuk merah suci. Di kertas tersebut terlihat sebuah tulisan. Mega merasa penasaran dengan tulisan tersebut. Saat Mega berbalik, ia melihat pendeta yang sedang merobek-robek sebuah buku catatan. Mega pun segera menghampiri pendeta itu. Mega pun meminta buku tersebut kepada si pendeta. Mega yang penasaran pun membaca sebuah catatan tersebut. Yang diketahui jika catatan tersebut ditulis oleh seorang pria bernama Raffi yang berprofesi sebagai penjual koran. Raffi tinggal di sebuah perkampungan. Ia merupakan anak tunggal yang setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ayahnya berprofesi sebagai supir bajai, sedangkan ibunya bekerja sebagai tukang masak. Setiap hari, Raffi selalu berkeliling komplek untuk mengantarkan koran kepada pelanggannya menggunakan sepeda. Itu semua ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mengingat, di zaman sekarang, orang-orang banyak yang menggunakan taksi online dibandingkan bajai tradisional. Sehingga pendapatan ayahnya turun drastis. Meski begitu, keluarga mereka masih bersyukur karena ekonominya masih stabil dan masih bisa menabung. Singkat cerita, saat mereka sedang beres-beres di tempat Raffi bekerja, tiba-tiba seorang bapak-bapak datang. Ia sangat marah karena ia tak mau jika anaknya bernama Ajay jadi tukang koran. Ia meminta agar anaknya mau mencari pekerjaan yang lebih baik. Karena tak lama lagi Ajay akan menikah dan ia harus mencari pekerjaan yang lebih baik. Jika keluarga wanita tahu kalau Ajay hanya seorang penjual koran, mau taruh di mana muka bapak ini, nak? Raffi yang mendengar hal tersebut sangat tak setuju dengan apa yang ayah Raffi ucapkan. Ia tak terima jika sahabatnya dimarahi di depan umum. Karena bagi Raffi pernikahan yang bukan soal gengsi, tapi soal saling melengkapi. Selama ini Ajay hanya bekerja membiayai semua kebutuhan keluarga, termasuk semua kebutuhan sehari-hari bapaknya. Lagi pula pekerjaan Ajay saat ini halal, jadi tak ada salahnya jika bekerja sebagai tukang koran. Lagi pula kalau wanita itu mencintai Ajay, maka ia pasti akan menerima semua kekurangannya. Itulah yang selama ini Raffi lakukan. Diam-diam ia menyukai seorang wanita bernama Dharmi. Ia merupakan seorang gadis yang selalu membaca koran-korannya. Akan tetapi selama 4 tahun belakangan ini Raffi sudah lama tak melihatnya karena ia sedang kuliah di luar negeri. Dan Raffi sangat merindukan wanita pujaan hati ini. Singkat cerita, saat Raffi bermain kriket bersama teman-temannya, ia mendapatkan kabar jika Dharmi telah menyelesaikan kuliahnya. Dan ia telah pulang ke rumahnya. Mendengar hal tersebut membuat Raffi sangatlah senang. Dengan berburu-buru, ia berniat untuk pergi menemui Dharmi. Sambil berharap jika ia bisa ketemu Dharmi dan mudah-mudahan penantiannya selama ini tidak sia-sia. Sesampainya di rumah Dharmi, saat itu Raffi merasa gugup. Tapi ia memberanikan diri mengetuk pintu rumah Dharmi. Akan tetapi bukan Dharmi yang ia temukan, melainkan malah pembantunya Dharmi. Esoknya, Raffi kembali ke rumah Dharmi berharap jika kali ini Dharmi yang membukakan pintu. Namun lagi-lagi Raffi dibuat zonk. Ternyata itu adalah teman Dharmi. वैसे मुझे भी बात ही जवानी है, ये लीजिए. Ia merasa sangat kecewa karena untuk yang kedua kalinya tak juga bertemu dengan wanita idamannya dan menceritakan semua kejadian itu kepada sahabatnya.
Raffi tak menyerah begitu saja. Besoknya ia kembali lagi ke rumah Darmi. Namun sesampainya di sana ia merasa kecewa karena ia tak juga bertemu dengan Darmi. Raffi yang kesal pun kemudian berbalik dan melemparkan koran. Di saat yang bersamaan terdengar suara seorang wanita yang memanggilnya sebutan Paperboy. Dan ternyata itu adalah Darmi. Pada akhirnya Raffi pun bisa melihat wajah Darmi setelah sekian lama penantiannya. Hal tersebut kemudian membuat Raffi sangat bahagia dan membuatnya tersenyum sepanjang jalan pulang. Sementara itu, di rumah Darmi ditelepon kakaknya yang bernama Vino. Darmi merupakan anak bungsu dari 3 saudara, sedangkan ayahnya adalah seorang dosen di sebuah universitas. Ayahnya selalu mendidik anak-anaknya agar suka membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Sehingga Darmi selalu pergi di perpustakaan untuk meminjam sebuah buku. Saat itu, Darmi melihat sebuah tumpukan buku dan tertarik dengan novel di tumpukan buku tersebut. Penjaga perpus itu berkata bahwa buku-buku tersebut merupakan sumbangan dari seorang pemuda yang memiliki hobi membaca, sama seperti Darmi. Setiap pagi, ayah Darmi selalu menyempatkan dirinya untuk membaca sebuah koran sebelum ia berangkat ke kampus. Perilaku tersebut ia turunkan kepada Darmi saat Darmi membaca koran. Ia melihat beberapa kata yang digarisbawahi oleh tinta biru di koran tersebut. Hal itu membuat Darmi penasaran karena jika disusun dan kata-kata tersebut akan membentuk sebuah kalimat yang ternyata kalimat tersebut ditunjukkan untuk dirinya. Kalimat tersebut membuat Darmi salting. Tak terselang lama, Raffi datang ke rumah Darmi untuk mengantarkan koran seperti biasanya. Saat itu Darmi komplain kepada Raffi kenapa Raffi mencoret-coret koran dengan pulpen. Padahal hal itu ia lakukan hanya untuk memancing Raffi agar ia mau mengakui kalau kalimat itu adalah buatan Raffi. Raffi mengakui jika itulah kerjaannya karena selama ini ia diam-diam menyukai Darmi. Halo Paperboy, अपना नाम तो बताओ. Singkat cerita, hari itu Raffi menggantikan ayahnya untuk naring bajai karena ayahnya sakit. Saat di jalan, secara kebetulan Raffi bertemu dengan Darmi. Saat itu Darmi mencari tumpangan karena mobilnya mogok. Saat itu ia akan pergi ke pernikahan temannya yang tapi tiba-tiba mobilnya mogok. Raffi yang tak tega, ia pun kemudian dengan senang hati akan mengantarkan Darmi ke tempat tujuannya. Namun saat di perjalanan tiba-tiba bajai butut milik ayah Raffi mogok. Hal tersebut membuat mereka merasa bingung. Beruntungnya di depan jalan Raffi melihat ada sahabatnya yang sedang parkir. Ia pun meminjam motor temannya itu untuk sampai ke tempat tujuan. Sebelum itu mereka pergi ke toko bunga untuk membelikan sebuah karangan bunga. Darmi melihat karangan bunga yang dibuat Raffi. Darmi berkata jika suatu saat nanti ia ingin melihat bunga-bunga ini mekar di satu pohon yang sama. Lalu mereka pun pergi ke pernikahan teman Darmi. Sesampainya di KUA, mereka dibuat bingung karena temannya itu malah meminta Darmi dan Raffi menjadi saksi pernikahannya. Ternyata mereka berdua menikah tanpa sepengetahuan keluarganya. Darmi sih oke-oke aja, gak apa-apa deh jadi saksi. Tapi berbeda dengan Raffi karena baginya pernikahan bukanlah sebuah permainan. Tapi apalagi meminta orang lain menjadi saksi. Kita tak boleh egois. Pernikahan bukan soal sahnya saja, tapi pernikahan juga harus ada salah satu keluarga. Mendengar hal tersebut, akhirnya teman Darmi pun memutuskan untuk menunda pernikahan mereka. Malam harinya saat Darmi membaca buku, ia dihampiri oleh ibunya. Saat itu Darmi langsung curhat kepada ibunya tentang asmara. Ibunya berkata, jika dulu ibu dan ayahnya menikah karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Selama pernikahan berlangsung mereka tak pernah saling mencintai, bahkan tak tahu apa itu cinta. Akan tetapi semua itu berubah ketika ibu melahirkan Darmi. Mendengar hal itu membuat Darmi tersadar secara diam-diam. Darmi ternyata ia sangat mencintai Raffi. Ia pun kemudian mencoba membuka hati dan pikirannya untuk Raffi. Tak disangka meski hanya seorang tukang koran, ternyata Raffi adalah pemuda yang sangat sederhana dan juga cerdas dalam bidang ilmu informasi teknologi. Hal itu Darmi ketahui setelah ia melihat Raffi sedang mengikuti interview kerja di sebuah perusahaan teknologi. Darmi sangat kagum kepada Raffi, ia benar-benar dibuat jatuh cinta oleh sikap Raffi. Dan semenjak kejadian tersebut hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Bahkan setiap paginya Darmi selalu membantu Raffi untuk mengantarkan koran keliling. Darmi merasa sangat bahagia ketika bersama Raffi. Saat Darmi pulang ke rumah, di sana ia melihat ayahnya yang sedang bersama temannya. Saat mereka membicarakan tentang pernikahan putri teman ayah Darmi, kedatangan mereka yaitu untuk mengundang keluarga Darmi. Singkat cerita, sebuah pesta hajatan pun dilangsungkan. Saat itu Darmi berinisiatif mengajak Raffi untuk pergi ke hajatan tersebut. Bahkan Darmi juga memberikan sepasang baju baru untuk Raffi kenakan ke acara pestanya.
Raffi pergi ke hajatan tersebut dengan sepedanya. Awalnya Raffi merasa insecure ketika melihat para tamu undangan merupakan orang kaya semua. Tapi Raffi tak gengsi meski hanya menggunakan sepeda. Salah satu tamu hajatan tersebut kemudian ternyata adalah yang kenal dengan Raffi, yaitu ayah dari teman Darmi yang seorang polisi. Saat itu ia menyinggung tentang Raffi yang hanyalah seorang tukang koran. Raffi tak seharusnya ada di sini mengingat dirinya hanyalah orang miskin. Perkataan itu kemudian membuat Raffi sedikit tersinggung, terlebih ketika Darmi memperkenalkan Raffi kepada teman-temannya. Darmi berkata, jika Raffi adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan, Raffi tak menyangka jika Darmi akan mengatakan hal tersebut. Raffi merasa kecewa dengan sikap Darmi yang tak mau jujur soal pekerjaan Raffi yang sebenarnya. Raffi sadar jika seharusnya ia memang tak di sini mengingat ia hanyalah seorang tukang koran yang miskin. Dengan rasa kecewa, Raffi pun segera pergi dari hajatan tersebut. Darmi mencoba menjelaskan pernyataan itu kepada Raffi, akan tetapi ia tak mau mendengar alasan apapun dan semua perjalanan kisahnya ia tuliskan dalam buku diarinya. Setiap hari ia selalu terbayang dengan perkataannya kepada Darmi. Tak dapat dipungkiri jika sebenarnya Raffi sangat mencintai Darmi. Raffi yang merasa bersalah ia mencoba kemudian menemui Darmi, akan tetapi Darmi sudah tak ada di rumahnya. Lalu ia pun kemudian menemui teman Darmi untuk menanyakan keberadaan Darmi. Ia sangat menyesali perlakuannya kepada Darmi saat itu. Teman Darmi berkata jika Darmi berada di sebuah desa karena sahabatnya akan melangsungkan pernikahan. Setelah mendapatkan alamat dan informasi yang dicari, tanpa pikir panjang Raffi pun segera pergi ke tempat yang ia tuju. Pada akhirnya, ia pun kemudian berhasil bertemu dengan Darmi. Melihat dari ekspresi wajah Darmi sangat marah kepada Raffi. Akan tetapi Raffi tak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha mendekati Darmi dan membuat Darmi kembali tersenyum. Darmi tak bisa menyembunyikan perasaannya kepada Raffi, bahwa sebenarnya Darmi sangat mencintai Raffi dan hubungan mereka pun kembali membaik. Raffi kemudian meminta maaf atas kesalahpahaman yang selama ini terhadap Darmi. Tak hanya itu, Raffi juga langsung mengungkapkan cintanya kepada Darmi. Begitu juga dengan Darmi yang sangat mencintai Raffi dan mereka pun resmi berpacaran. Singkat cerita, di suatu malam terlihat Darmi dan ibunya yang mondar-mandir. Mereka sangat khawatir karena sudah larut malam ayah Darmi belum juga pulang. Ia takut terjadi sesuatu yang tak diinginkan menimpanya karena tak biasanya dia seperti ini. Pukul 3:30 sebelum imsak. Akhirnya ayah Darmi pun pulang. Ia menceritakan jika si Gita anak sahabat yang sebentar lagi akan menikah, tapi ia malah meninggal dunia. Kita nekat bunuh diri lantaran ia tak mau dinikahkan dengan laki-laki yang tak ia cintai. Ia harus membantu mengurus jenazahnya. Ia sangat takut jika hal yang sama menimpa keluarganya. Ia tak ingin menjodohkan Darmi dengan siapapun karena ia takut Darmi melakukan hal senekat seperti Gita. Setelah kejadian itu, Darmi pun memberanikan diri dan berkata bahwa selama ini ia telah menjalin kisah cinta bersama Raffi, seorang pria penjual koran. Darmi meminta restu ayah dan ibunya agar mereka mau menerima Raffi. Nenek Darmi yang mendengar hal tersebut spontan berkata jika ia tak sudi punya menantu miskin apalagi seorang penjual koran. Begitu juga dengan ayahnya mengingat status mereka berdua sangat jauh berbeda. Ayahnya tak ingin jika Darmi menikah dengan orang miskin, namun Darmi menjelaskan tentang Raffi kepada ayahnya. Setelah mendengar fakta yang sebenarnya, pada akhirnya Darmi pun berhasil membuat hati ayahnya luluh. Ia kemudian meminta Darmi menelpon keluarga Raffi untuk menemuinya besok. Darmi pun sangat merasa senang. Besoknya Raffi bersama keluarganya datang ke rumah. Sesampainya di sana, mereka merasa canggung dan malu-malu karena mereka sadar jika mereka hanyalah orang miskin. Meski begitu, keluarga Darmi tetap menjamunya dengan sangat baik. Ayah Darmi menjelaskan jika dirinya hanyalah seorang sopir bajai sementara istrinya bekerja sebagai tukang masak. Dan Raffi dirinya hanyalah tukang koran. Mereka sadar jika kasta keluarga mereka sangatlah berbeda jauh. Akan tetapi ayah Darmi berkata memang jika dilihat dari ekonomi mereka sangat berbeda jauh. Tapi jika kita melihat dari sudut pandang lain, bisa saja keluarga Raffi lebih baik daripada dirinya. Ia kemudian meminta agar mereka jangan punya pemikiran yang berbeda, karena semuanya sama di mata Tuhan. Ternyata ayah Darmi merupakan orang yang sangat rendah hati. Ia sangat berharap jika pernikahan Darmi dan Raffi berjalan dengan baik. Hal tersebut kemudian membuat mereka sangat bahagia. Sore harinya, Darmi dan keluarga pergi ke bandara untuk menjemput kakak-kakaknya yang baru saja tiba dari luar negeri. Sesampainya di sana, mereka terkejut ketika mereka tahu tentang keluarga Raffi yang sebenarnya. Mereka tak ingin jika adiknya menanti hidup susah bersama orang miskin. Meski ayah mereka merestuinya, Darmi sangat khawatir jika kakaknya tidak memberikan restu. Karena ia juga harus punya restu kakak-kakaknya yang jika ingin menikah. Darmi kemudian mencoba meyakinkan kedua kakaknya agar mereka mau merestui hubungan mereka berdua. Setelah mendengar hal tersebut, kakaknya berpura-pura merestuinya juga.
karena mau bagaimanapun mereka ini sangat menyayangi Darmi. Hal itu mereka lakukan hanya untuk menenangkan Darmi saja. Semua keluarga Darmi sudah merestui hubungan mereka berdua dan membuat Raffi begitu bersyukur karena akhirnya hubungan mereka akhirnya disetujui. Meski begitu sebenarnya kakak Darmi sangat tak setuju dengan hubungan Darmi. Ia tak ingin jika adiknya hidup susah bersama tukang koran. Tapi mereka harus berusaha untuk pura-pura merestui, mendukung Darmi karena tak ingin membuat hati Darmi terluka. Mereka akan berakting seolah-olah mereka setuju dengan Darmi. Singkat cerita, acara tunangan mereka pun digelar meski sederhana. Acara tersebut berjalan dengan sangat hikmat. Namun setelah acara selesai, keluarga besar Darmi sangat tak setuju dengan pernikahan ini. Mengingat jika status keluarga mereka sangat jauh berbeda. Ia tak sudi jika nanti punya keluarga miskin, terutama pamannya yang tak sudi dengan pernikahan ini. Saat itu kakak Darmi menyangkal perkataan pamannya. Hal itu ia lakukan untuk menenangkan hati Darmi saja. Dan dengan terpaksa ia pun kemudian harus mengusir keluarga besarnya. Sementara itu di kediaman Raffi, orang tua sangat senang dengan hal ini. Karena sebentar lagi Raffi akan segera menikah. Ibu pun kemudian memberikan saran-saran agar pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Tak berselang lama, mereka kedatangan tamu yaitu kakak Darmi yang sengaja berkunjung sambil membawa bingkisan. Dengan senang hati keluarga Raffi pun menjamu kakak Darmi dengan sangat baik. Mereka sengaja memasakkan hidangan untuk kakak Darmi. Akan tetapi kakak pertama Darmi berkata bahwa ia tak bisa menelan makanan yang disajikan ini. Mereka tak bisa membayangkan jika bagaimana nanti adiknya hidup miskin. Ia harus memakan makanan yang seperti ini. Mendengar hal tersebut membuat keluarga Raffi sangat sakit hati. Mereka sadar apa yang dikatakan oleh kakak Darmi. Ibunya berkata kenapa Raffi tak sadar diri saja. Bagaimana mungkin orang miskin seperti kita dapat menikah dengan orang kaya seperti Darmi. Ibu berkata jika Raffi tetap meneruskan pernikahan ini maka akan banyak cobaan yang menimpa mereka. Dan begitulah akhir dari catatan diary milik Raffi. Setelah membaca semua itu, Mega sangat penasaran apa yang kemudian terjadi di antara mereka. Mega pun memutuskan untuk pergi mencari rumah Darmi di Hyderabad. Setelah beberapa hari pencarian, akhirnya mereka berhasil menemukan alamat rumah Darmi. Akan tetapi sesampainya di sana mereka tak menemukan keberadaan Darmi. Ia malah bertemu dengan ibu Darmi. Saat itu ibunya menceritakan bahwa setelah kejadian itu kakak Darmi tak setuju dengan pernikahan ini. Sehingga membuat Darmi nekat pergi dari rumah. Hal itu ia lakukan karena sangat kecewa dengan semua keluarga besarnya. Dan Darmi memutuskan untuk tinggal di rumah Raffi. Mega pun segera bergegas ke rumah Raffi. Sesampainya di sana, ia melihat Darmi yang sedang beres-beres rumah. Mega juga melihat foto seorang pria yang kalungi sebuah karangan bunga. Ternyata itu adalah foto Raffi. Darmi kemudian bercerita di mana malam hari sebelum mereka akan berpisah, mereka berencana untuk makan malam. Untuk makan malam bersama, tapi setelah lama menunggu Raffi tak kunjung datang menemuinya. Bahkan nomornya pun tak bisa dihubungi. Setelah mendapatkan kabar dari teman Raffi, akhirnya Darmi tahu jika malam itu keluarga Raffi memutuskan untuk pergi ke Mumbai. Esoknya, sebuah kabar mengejutkan Darmi di mana malam itu telah terjadi sebuah kecelakaan kereta api yang menewaskan 3 orang yang tak diketahui identitasnya. Darmi yang melihat itu sangat terpukul karena ia yakin jika itu adalah Raffi bersama ayah ibunya. Dan alasan Raffi pergi pasti karena ulah kedua kakaknya. Akan tetapi, Mega setuju jika Darmi berkata bahwa itu adalah mayat Raffi. Mega yakin jika selama ini Raffi masih hidup. Dan mungkin itulah alasan Tuhan jauh-jauh mengirimkan Mega dari Mumbai hanya untuk menyatukan cinta mereka berdua. Akan tetapi, Mega tiba-tiba pingsan dan ia pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat itu, Karan datang dan membawa sebuah bingkisan bunga. Darmi melihat hal tersebut seketika teringat dengan Raffi. Karena hanya Raffi yang mampu menanam bunga seperti ini. Mereka pun langsung pergi ke toko bunga tempat Karan membeli bunga tersebut. Akan tetapi, Darmi tak menemukan keberadaan Raffi di sana. Penjual bunga itu berkata, jika bunga itu mereka dapatkan dari Mumbai. Mendengar hal tersebut, mereka pun akhirnya segera pergi ke Mumbai. Sesampainya di Mumbai, di sana ia menyusuri setiap perdagangan bunga untuk menemukan keberadaan Raffi. Akan tetapi, semua usahanya sia-sia. Darmi tak kunjung menemukan keberadaan Raffi. Hingga mereka pergi ke sebuah desa ke tempat petani bunga. Sesampainya di sana, hanya kekecewaan yang ia dapatkan karena itu bukanlah Raffi. Semua usaha sudah ia lakukan tapi tak kunjung bertemu dengan Raffi. Dan mungkin saja usahanya selama ini hanya sia-sia. Saat di perjalanan pulang, seekor anjing tiba-tiba datang dan mengejar mobil mereka yang sepertinya anjing itu ingin memberitahu mereka sesuatu. Mereka pun segera berhenti dan mengikuti anjing tersebut dan membawa mereka ke sebuah perkebunan bunga. Di mana di kebun tersebut melihat ada Raffi bersama ibu dan ayahnya.
Ternyata kini Raffi telah menjadi seorang petani bunga yang sukses. Darmi sangat bahagia, ia pun langsung menampar Raffi dan memeluknya. Pada akhirnya, Darmi dan Raffi pun dapat hidup bahagia sebagai petani bunga yang sukses. Dan film pun selesai.